Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah firman Allah ini menjadi motivasi, menjadi perenungan bagi kita kepada kehidupan kita di dalam perjalanan kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan buat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana saat hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali hati kami, hidup kami dengan kebenaran firman Allah. Dan biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melakukan perjalanan kami hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada kali ini kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 berkata demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kebenaran firman Allah pada saat kali ini kami berjudul Saling Menghargai. Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu jalan yang benar. Kebenaran adalah hal yang mendasar bagi kita sebagai murid, sebagai pengikut Kristus. Dan kebenaran itu sendiri biarlah menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena Kristus sendiri yang mengajarkan kepada saya dan saudara, kepada kita semua tentang kebenaran. Kebenaran yang sejati. Di dalam situasi, di dalam kondisi apapun, situasi kondisi bagaimanapun, kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk berbuat, dituntut untuk bertindak, dituntut untuk bisa melakukan hal-hal yang benar. Karena disitulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya isi seluruh hukum kitab para nabi ini di atas ditulis sebagai atau untuk menjadi bahan perenungan di dalam kita melangkah, menjadi pelajaran bagi kita sebagai hukum, sebagai aturan yang benar dan harus dilakukan. Kalau firman Allah katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu artinya saudara sekalian, sebelum kita keluar, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan dulu. Apakah yang kita ucapkan, katakan, perbuat itu sudah bisa menghargai orang? Sudah bisa menghormati orang atau tidak? Menyakiti hati orang atau tidak? Kebenaran firman Allah saat ini, dalam hal ini, kita belajar bagaimana bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghakimi terhadap sesama kita. Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang kita mempunyai sifat yang tidak benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Karena kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah pintar, tahu segalanya, dan kita ujung-ujungnya kita akan merendahkan, kita akan mengecilkan, kita akan meremehkan orang lain karena kita merasa sudah hebat, sudah kuat, sehingga kita tidak ada niat di dalam hati kita untuk menghargai orang lain, baik dari segi pendidikan, baik dari segi status sosial, baik segi warna kulit dan sebagainya. Itu terkadang secara langsung atau tidak, kita di dalam hati kita tidak ada kita menghargai sesuatu pun, tidak menghargai seorang pun. Dan terus kita tidak bisa menghargai sesama kita ini.
Dan tetapi kita menuntut untuk orang lain menghargai kita. Tetapi kita menuntut untuk orang lain menghormati kita. Padahal firman Allah kali ini, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita minta dihargai, bagaimana kita tidak bisa menghargai orang lain? Kalau kita ingin dihormati orang lain, kita harus menghormati orang lain. Kalau kita tidak mau dicela, jangan kita mencela orang lain. Jika kita tidak mau dihakimi, jangan kita menghakimi orang lain. Sebelum kita melakukan tindakan-tindakan kepada orang lain yang dapat merugikan orang lain, kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah betul? Memang benar kita sebagai menasihati. Sebatas menasihati, bukan menghakimi. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana? Bagaimana kita akan meninggikan? Bagaimana Allah akan meninggikan kita? Bagaimana Allah akan memuliakan kita? Jikalau kita tidak bisa menjadi terang, kita tidak bisa menjadi garam di tengah-tengah situasi keadaan ini. Di dalam pembelajaran firman Allah kali ini, mari kita renungkan 3 hal. Bagaimana kita mau, bagaimana kita bisa menghargai atau menghormati orang lain. Yang pertama yang harus kita pikirkan yaitu kita memikirkan hal yang baik. Kita harus memikirkan hal yang bermanfaat. Kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini hal yang pertama, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang lain, yaitu kita harus bisa memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan kejahatan, pikiran kita dipenuhi dengan sakit hati, pikiran kita dipenuhi dengan emosi, pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang berupa dosa. Tidak memikirkan hal-hal yang baik. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, kalau pikiran kita, hati kita dipenuhi hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12 di situ mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saya dan saudara, orang-orang percaya ini adalah surat pujian yang terbuka. Sikap dan tindakan kita bisa dibaca orang lain. Kita akan disorot oleh orang lain karena kita adalah orang-orang kebenaran. Kita tahu kebenaran. Tetapi saat orang tahu kebenaran, tetapi kita tidak bisa menyebarkan kebenaran itu sendiri. Apakah artinya? Kalau kita ingin bisa menghargai, menghormati orang lain, mari milikilah cara hidup yang baik. Di dalam setiap segi kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, kita harus memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, baik dari diri kita maupun untuk orang lain. Yang kedua, bagaimana kita mau bisa menghargai kita bisa menghormati orang lain. Yang kedua, kita mengasihi. Harus ada kasih. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-14, di situ ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita menganggap saudara kita, jika kita menganggap saudara kita itu seperti saudara kita sendiri, maka kita harus bisa menghargai. Seperti bagaimana sesama manusia itu. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-29 dan seterusnya, di situ diceritakan bagaimana seorang yang baru turun dari Yerusalem, mereka dirampok habis-habisan oleh seorang penyamun. Orang ini terkapar, tidak berdaya, hampir mati. Di situ diceritakan, saudara kasih dalam Tuhan, ada imam yang lewat, mereka cuek. Ada orang Lewi yang lewat, mereka cuek. Tetapi ada orang Samaria, mereka
dapat mereka sanggup menolongnya. Itu artinya sesama manusia itu. Bukan kita saling menjatuhkan, bukan kita saling menyudutkan, bukan kita saling menyingkirkan, tetapi saudara sekalian kasih dalam Tuhan, milikilah cara hidup yang baik, yaitu dengan mengasihi. Ada kasih di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10, Roma 13 ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu tidak ada timbal balik. Kalau kita ingin mengasihi, kita menghargai orang lain. Mari kita mau menghargai orang lain itu, supaya hukum Taurat yang sudah kita terima, pengajaran Yesus Kristus yang sudah kita terima, dapat kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghargai atau menghormati orang lain. Yang ketiga, yaitu milikilah karakter Kristus. Milikilah karakter Kristus. Matius pasal yang ke-11 ayat 29, di situ dikatakan, ada firman Allah mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kalau kita ingin bisa menghargai, kita bisa menghormati orang lain, milikilah karakter Kristus. Kalau kita tidak bisa memiliki karakter Kristus, tidak mungkin kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita tidak mempunyai karakter Kristus, kita tidak bisa mengasihi. Kalau kita tidak mempunyai karakter Kristus, mustahil kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi saat ini, bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Yaitu milikilah karakter Kristus. Karakter Kristus yang lemah lembut. Lemah lembut ini artinya apa? Lemah lembut bisa diartikan ada belas kasih. Lemah lembut bisa diartikan tidak lekas marah. Lemah lembut di sini bisa diartikan sabar. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, untuk kita bisa menjadi teladan, untuk kita bisa menjadi terang, untuk kita bisa menghargai, menghormati orang lain, milikilah hati yang lemah lembut, hati yang ada kesabaran, hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Selanjutnya, karakter Kristus selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati. Sudah kasih dalam Tuhan, rendah itu bagaimana? Rendah hati yaitu mau mengajar. Rendah hati itu mau membimbing. Rendah hati itu mau menuntun. Kalau saudara kita lemah, kalau saudara kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, kalau saudara kita sedang menghadapi apapun, janganlah kita menghakimi, jangan kita menindas. Tetapi mari, sesuai dengan karakter Kristus yang rendah hati ini, mari kita mau mengajar, membimbing mereka. Sudah kasih dalam Tuhan Kristus. Kalau tema bulan ini yaitu tentang pelayanan dan melayani. Tetapi jika kita tidak bisa ada pikiran baik di dalam hati dan pikiran kita, kalau kita tidak bisa mengasihi, kalau kita tidak ada memiliki karakter Kristus, maka pelayanan kita akan sia-sia. Pelayanan itu akan menjadi keegoisan kita. Pelayanan kita itu akan menjadi kesombongan kita. Karena apa? Karena tidak ada kelemah lembutan dalam hidup kita. Tidak ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini sebelum kita melangkah, mari milikilah cara hidup yang baik, memikirkan hal yang baik, mengasihi dan memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah dapat menuntun perjalanan kami hari ini, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kami. Ampuni setiap salah dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.